Pada video ini dilakukan praktikum analisis vegetasi pada suatu wilayah. Adapun analisis vegetasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mempelajari susunan juga komposisi jenis, bentuk, ataupun struktur dari vegetasi. Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui komposisi spesies dan struktur vegetasi pada suatu wilayah yang menjadi objek untuk dipelajari. Berikutnya, metode yang digunakan pada praktikum ini adalah metode plot atau kuadrat, yaitu dengan cara penaksiran berdasarkan petak contoh. Adapun bentuknya itu bermacam-macam, seperti bulat, persegi panjang, bujur sangkar, dan lain sebagainya. Namun yang digunakan di sini adalah bentuk bujur sangkar karena paling praktis, efisien, dan juga mudah untuk dibuat di lapangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada pasak, kemudian tali rafia, gunting, juga alat pelindung diri. Siapkan juga kompas, bisa gunakan kompas yang ada di handphone. Kemudian siapkan juga alat tulis kantor dan rollmeter. Selanjutnya langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan titik nol secara sistematik dan tandai titik awal tersebut dengan menancapkan pasak seperti pada video berikut ini. Lalu buatlah garis plot dengan mengukurnya terlebih dahulu menggunakan rollmeter sejauh 20 meter dan jangan lupa minta bantuan orang lain untuk mengarahkan dengan kompas. Pengukuran yang pertama ini dilakukan untuk membuat plot 20 meter dikali 20 meter. Plot 20 meter dikali 20 meter digunakan untuk plot sampling pada tingkat habitus pohon. Apabila pengukuran dengan menggunakan rollmeter tersebut telah mencapai titik 20 meter, maka tandai dan kemudian beri pasak. Lakukan hal yang sama sebanyak 4 kali, yakni menarik garis sejauh 20 meter pada keempat sisi plot yang berbentuk bujur sangkar tersebut. Selanjutnya, pasang tali rafia pada keempat pasak yang sudah ditancapkan mengelilingi plot berukuran 20 x 20 meter tersebut. Pastikan bahwa pasak dan juga tali rafia yang dipasang telah terpasang dengan benar dan juga terikat dengan kencang. Pada sisi berikutnya juga dilakukan hal yang sama, yaitu menarik garis sejauh 20 meter menggunakan rollmeter. Tidak lupa untuk kembali memasang tali rafia pada pasak yang sudah ditancapkan sebelumnya. Selanjutnya, pada panjang 10 meter, jangan lupa untuk berikan pasak karena di sini merupakan tempat untuk membuat plot sebesar 10 meter x 10 meter yang mana merupakan plot sampling untuk tiang. Plot 10 x 10 ini merupakan subplot dari plot yang berukuran 20 x 20 meter yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya, memasang pasak pada panjang sejauh 5 meter untuk membuat plot sampling ukuran 5 meter x 5 meter yang mana digunakan untuk pancang dan juga semak berkayu. Berikutnya, lakukan penancapan pasak pada panjang sejauh 1 meter karena digunakan untuk membuat plot sampling 1 meter x 1 meter, yaitu plot untuk semai, herba, dan tumbuhan penutup tanah lainnya.
Jangan lupa untuk memasang tali rafia seperti yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikut ini merupakan tampilan dari plot secara keseluruhan mulai dari ukuran 20x20, 10x10, 5x5, dan 1x1 meter. Langkah selanjutnya adalah sampling dan pencatatan tumbuhan. Plot 1x1 meter. Pertama, pengukuran semai. Semai ini merupakan tumbuhan yang tingginya kurang dari 150 cm dan biasanya tumbuh dekat induknya. Kemudian ada semak, yaitu tumbuhan berkayu yang ukurannya lebih kecil dan lebih rendah atau kurang dari 150 cm. Dan dilakukan juga pengukuran terhadap herba, yaitu tumbuhan yang tidak berkayu dan mempunyai batang basah. Selanjutnya pada plot berukuran 5x5 meter. Di sini dilakukan pengukuran terhadap semak berkayu, juga pancang, yang merupakan anakan pohon di mana tingginya lebih dari 150 cm, namun diameter pada batangnya masih di bawah 10 cm. Di sini jangan lupa untuk melakukan pengukuran terhadap diameter dari individu tersebut. Berikutnya plot 10x10 meter. Di sini lakukan perhitungan terhadap tiang, yaitu tingkat habitus pohon di mana tingginya 150 cm dan diameternya sekitar 10 cm hingga 20 cm. Berikutnya adalah plot 20x20 meter. Di sini lakukan perhitungan terhadap pohon, yaitu merupakan suatu individu yang tingginya lebih dari 150 cm dan diameternya lebih dari 20 cm. Berikut ini adalah dokumentasi bagaimana cara mengukur diameter untuk tingkat habitus pohon. Selain mengukur diameter pada tingkat habitus pancang, tiang, dan juga pohon, dilakukan juga pengukuran tinggi. Caranya dengan membidiknya dengan menggunakan jari atau menggunakan ujung pulpen. Dalam mengukur diameter, terdapat beberapa cara yang perlu diperhatikan. Yang pertama, karena pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan meteran, maka sebelumnya hitung dulu tinggi kira-kira setinggi dada atau 1,3 meter dan tandai titik tersebut pada pohon. Nah, kemudian lilitkan meteran atau rometer tersebut ke batang pohon dan pastikan meteran itu lurus juga kencang berada di sekeliling pohon. Nah, kemudian catat panjang diameter yang tertera dan juga catat angkanya pada tali sheet. Nah, apabila menggunakan meteran, nilai keliling yang ada di pohon ini dibagi dengan 3,14. Jadi misalnya keliling yang ada di angka itu 110, maka dibagi dengan 3,14 yaitu 35 cm.